saya hormati Pak Hendra yang ganteng. Cuman maskernya dipakai terus ya, kelihatan ganteng. Nah, kan enak gitu Pak. Beserta jajaran manajemen Astra Daihatsu. Apa ujungnya nih? Motor. Pokoknya begitulah. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DKM Pak Hasan. Yang saya hormati Ustadz Ade Abdullah, kembaran Habib Rizik Syihab. Takbir ya. Allahu Akbar. Jadi kalau di Facebook kasih namanya Habib Ade Abdullah Asyab. Siap kemana-mana ya. Selanjutnya yang saya hormati karyawan Astra Daihatsu Motor. Kok ibunya cuma satu ya? Oh ada banyak. Oh itu ada. 1, 2, 3. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Tim ini nyebutnya Pak Marawis yang ini ya. Hadroh ya. Hadroh. Oh mungkin karena ada itunya saya jadi nggak nyebutnya hadroh. Ada apa organ itu ya? Ada bandnya itu. Pikir saya kok hadrohnya ada bandnya gitu. Tapi mantap ya. Suaranya mantap. Tadi waktu vokalisnya salawatan, andai saya gadis, saya mau lah punya suami kayak gitu. Mantap. Untung saya laki-laki ya. Takut jeruk makan jeruk nantinya. Bahaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita tabligh akbar dalam rangka pembinaan sekaligus peringatan tahun baru 1444 Hijriah. Walaupun bulannya sudah Safar, Muharram sudah habis, bulan Safar. Tapi saya bersyukur karena bulan Safar ini adalah bulan kelahiran saya. Makanya saya dikasih nama Suparman. Asmane Suparman namun senes tiang jauh. Jadi bapak saya itu Komering, ibu saya Ogan. Jadi Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Lo kok bisa Suparman? Karena ya bulan Safar itu. Suparman. Kalau lahir bulan Suro, bulan kemarin Suratman namanya. Ada Suratman nggak di sini? Nek lahir dino paing ya paiman, nek legi ya legiman, nek pon ya poniman. Nah biasanya orang Sumatera itu kalau lahir bulan Safar namanya selalu Safarudin. Itu orang Sumatera. Kalau lahir bulan Safar ya Safarudin. Cuman begitu saya lahir bulan Safar, mau dikasih nama Safarudin, Safarudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Nggak jadi namanya Safarudin. Makanya dikasih nama Suparman. Tapi keren. Kalau di Amerika Serikat bisa terbang itu ya. Superman. Bedanya Suparman sama Superman itu, kalau Suparman celananya di dalam, kalau Superman celananya di luar. Itu yang membedakannya.
Apalagi? Selanjutnya saya tinggal di Bandar Lampung. Kemarin Ustadz Ade sama tim, lupa sih namanya Pak. Pak Hakim ya, sama Pak Hakim sudah ke rumah. Ngobrol-ngobrol kita di sana, cuma tak suguhin sate padang aja. Selanjutnya istri baru satu. Boleh nambah, yang nggak boleh tuh karyawan. Bingung bagi gajinya kayak mana nantinya. Anak baru 2, mudah-mudahan bisa nambah momongan lagi. Allahumma amin. Saya kalau di Lampung itu di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan di Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung LDNU, dan di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Yang diurus itu mulai dari calon teroris, udah teroris, narapidana teroris, sampai ex napiter, bekas narapidana terorisme. Makanya mohon doanya, karena habis dari Karawang saya berangkat ke Kediri, dari Kediri langsung ke Malang, dari Malang ke Pasuruan, Pasuruan Surabaya, Surabaya baru pulang lagi ke Lampung demi menjalankan tugas negara ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi agak capek nanti malam Pak Adi ya, naik kereta saya ya. Kabarnya kereta ekonomi, nggak apa-apa. Saya dulu masih bujang itu naik kereta ekonomi nggak bayar. Ini pengalaman nakal ya, nggak bayar. Ya nyumputnya di toilet kalau lagi diperiksa karcisnya itu. Zaman PJKA ya, belum PT KAI. Jadi udah biasa yang begitu. Baik hadirin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang hijrah. Terkait dengan hijrah ini nggak muluk-muluk sebetulnya. Hijrah itu sesuai dengan slogan kita. Apa? Kaizen. Kaizen atau Kaizen? Kaizen. Yakni proses perbaikan yang tidak pernah berhenti. Nah itu yang disebut dengan hijrah. Banyak orang hijrah, tapi hijrahnya terhenti. Ketika dia mengaku hijrah, lalu dia merasa paling baik sendiri. Dia berhijrah, lalu dia merasa paling benar sendiri. Hijrahnya terhenti. Yang namanya hijrah adalah proses yang tidak pernah berhenti kecuali kematian. Karena hijrah itu adalah upaya terus-menerus memperbaiki diri. Saya masuk hijrah kita kali ini ke paling atas itu, I care. Membacanya apa? Icare ya? Oh tulisannya Icare ya. Menyebutnya I care. Ternyata ini akronim ya, ada kepanjangannya. Yang pertama integrity. Jadi hijrah kita kali ini, semangat dan hijrah kita adalah hijrah menuju integritas yang baik. Karena ini sebetulnya problem umumnya umat manusia. Bahkan problem hidup berbangsa dan bernegara. Mungkin saya carikan bahasa sederhana. Integrity itu kita simplikasi ya, kita sederhanakan jujur. Tahu jujur gak kira-kira? Jujur kacang hijau? Oh tahu ya, jujur. Karena problem bangsa kita ini kejujuran. Banyak orang pintar tapi belum tentu benar. Ini problem sebetulnya, problem umat manusia, problem hidup berbangsa dan bernegara, bahkan bisa menjadi persoalan perusahaan. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Kalau kita banding-bandingkan, ada orang goblok nggak benar, mafsadatnya, peluang kerusakannya kecil dibandingkan orang pintar nggak benar. Orang goblok nggak benar paling banter
maling kotak amal masjid. Itu orang goblok, nggak benar. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Ini orang goblok, nggak benar. Tapi kalau orang pintar nggak benar, hancur negara kita ini. Gara-gara orang pintar nggak benar, bisa hancur peradaban bangsa, bisa hancur sebuah negara. Nah, ini problem kita sebetulnya. Indonesia ini jumlah populasi muslimnya terbanyak sedunia internasional. Negara yang muslimnya paling besar Indonesia, muslimnya paling banyak Indonesia, tapi korupsinya ranking 4. Coba kita buka data 10 negara yang paling bahagia di dunia. Dari ke-10 negara itu nggak ada Indonesia. Bahkan nggak ada negara muslim. 10 negara paling bahagia di dunia, status negaranya mayoritas penduduknya bukan muslim. Kayak yang ranking 1 dan yang ranking 2 itu Norwegia, Swiss. Korupsinya 0,0 sekian persen. Nggak ada korupsi di sana. Makanya saya jadi ingat perkataan Gus Dur ini. Gus Dur itu presiden keberapa? Kok 6? Nama SB ini Komandan Banser salah. Salah. Ngetes, ngetes. Biar nggak ngantuk katanya. Ya. Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bangsa di dunia ini ada 4 kategori. Ada bangsa yang sedikit bicara, ada bangsa yang banyak bicara, sedikit bekerja. Bangsa yang banyak bicara, sedikit bekerja. Ini Amerika, China. Saya ulang lagi. Ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Kita ulang lagi ya. Ini Amerika, China. Orang Amerika tuh ngomongnya banyak, kerjaannya juga banyak. Orang Tiongkok itu, apalagi Tiongkok ya, rakyatnya hampir 1,5 miliar. Banyak cangkemnya, banyak ngomongnya, tapi banyak juga bekerjanya. Yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini Jepang, Korea. Makanya Jepang itu negara kecil tapi besar, di papan atas sebagai negara besar di dunia, karena mereka sedikit bicara, banyak bekerja. Korea negaranya kecil, bekas jajahan, tapi terdepan di dunia internasional karena sedikit bicara, banyak bekerja. Yang ketiga, ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja, dikit semua, ngomongnya dikit, kerjaannya dikit. Ini Nigeria, Somalia, negara paling miskin, lapar. Orang lapar banyak ngomong, tambah lemes. Makanya negara yang paling ngirit bicara Somalia, Nigeria. Ngomongnya ngirit, kerjanya juga dikit. Nah, nomor 4, ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit sekali bekerja. Ini bangsa mana? Bangsa mana? Kalau kata Gus Dur, India, Pakistan. India, Pakistan itu bangsa yang paling banyak bicara tapi sedikit sekali bekerja. Makanya orang India itu apa aja dinyanyiin, iya kan? Nikah nyanyi, cerai nyanyi, susah nyanyi, senang nyanyi, makan nyanyi, ngising nyanyi, tumpah iwae lumah iwae bojone dhewe. Ya iyalah,
masa bini orang. Nah Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Ini Indonesia Raya tercintai. Tepuk tangan. Ya karena yang ngomong ini kiai, wali, dan juga mantan presiden. Saya pikir bacaan beliau itu benar, analisis beliau itu benar. Indonesia sedang dihadapkan dengan problema, antara perkataan dengan perbuatan itu nggak matching, nggak sejalan. Apalagi proyek bangun jalan ya, ngomongnya pakai aspal sekian tipis banget, ngomong pakai semen 1000 sak paling 300 sak misalnya. Itu manusia. Ini problem kita, dihadapkan dengan masalah integritas. Banyak orang pintar tapi tidak benar, maka mafsadatnya menjadi semakin besar. Ini ada anekdot ini, biar materinya nggak serius-serius amat tapi ngena. Ada anekdot yang cerita Gus Ipul Saifullah Yusuf, sekarang wakil sekjen, sekretaris ya, sekjen PBNU maksud saya. Jadi kata beliau, di situ Bondo ada kejadian guru SMA praktek sama murid-murid, disiapkan 1 gelas isinya air tawar, 1 gelas isinya alkohol, disiapkan segenggam cacing yang masih hidup. Cara di Karawang cacing itu apa? Ya cacing sama ya, pokoknya cacing begitu. Belum apa-apa baru persiapan ini di meja praktikum. Murid-murid ngacung, mohon maaf Bu Guru, praktek nggak usah dilanjutkan. Lu ngapa? Kata Bu Guru, kalian jijik sama cacing? Bukan Bu Guru, kami murid-murid ini sudah ngerti semua, ngapain lagi dipraktekkan, wong kami sudah paham kok. Kan kaget Bu Guru, hebat murid zaman sekarang, belum dipraktekkan sudah ngerti duluan, belum diajarkan sudah ngerti duluan. Oke kata Bu Guru, Ibu yang lihat, kalian yang praktekkan. Bagaimana cara kalian mempraktekannya? Maka murid maju ke depan, dipraktekkan segumpulan cacing diparo, separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam, udah lewat setengah jam, kata murid-murid, lihat Bu Guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup semua. Nah cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru kata mereka, praktek sudah membuktikan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Allah, itu anak kita loh Pak. Tapi kalau dipikir-pikir ya agak masuk akal ya. Cacing masuk alkohol mati, cacing masuk air tawar hidup. Wih, pantesan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapa Kang mabok? Biar gak cacingan kata dia. Ternyata udah rajin mabok, cacing gak mati-mati. Nah ini masalah kita, snapshot, potret singkat. Kita dihadapkan dengan problematika masyarakat, banyak orang pintar, tapi ingat belum tentu benar. Di negeri ini sarjana banyak, masternya banyak, doktornya banyak, tapi yang pintar-pintar itulah yang korupsi. Saya belum pernah nonton berita KPK nangkap petani lagi belepotan tanah sawah. Pak KPK ngapa ditangkap ini petani korupsi lumpur sekarung misalnya? Nggak ada. Yang korupsi itu kerjaan orang pintar semua. Dan kita ini muslim. Mengapa negara yang mayoritas muslim ini kehilangan konsistensinya? Coba kalau kita baca berita, rata-rata orang muslim yang ditangkap KPK sampai dipunis hukum pidana sudah pernah berangkat haji semua. Coba data kalau nggak percaya. Ini survei tak resmi. Semua terpidana korupsi rata-rata sudah naik haji semua, yang muslim ya. Saya nggak bicarakan yang lain, yang muslim agamanya, yang Islam agamanya, rata-rata sudah naik haji semua. Maka la yabqa minal islami illa ismu. Nanti di akhir zaman kata Nabi
Tidak wujud yang namanya Islam kecuali tinggal identitasnya. Umat ini dihadapkan dengan bias-bias identitas, ngakunya Islam tapi kelakuannya tidak Islami. Ujung-ujungnya habis bias-bias identitas masuk ke politik identitas. Hati-hati, ini bias identitas, penyimpangan identitas. Ini politik identitas. Saya ambil contoh. Ada orang yang ceramah agama dengan cara menghina agama lain. Pernah nggak dengar orang ceramah begitu? Ada orang menceramahkan agama dengan cara menjelek-jelekkan agama lain atau menghina Tuhan agama lain. Pikir orang awam, hebat dia, ustadz hebat, ustadz berani. Padahal itu salah. Itu bias-bias identitas namanya. Karena dalam Islam kita tidak boleh sama sekali menghina Tuhan agama lain. Kan jelas di dalam Al-Quran disebutkan, tidak boleh menghina Tuhan agama lain, nggak boleh mencaci agama lain. Nah ini mengapa ini marak di negeri kita? Ada orang-orang yang tiba-tiba ngaku mu'alaf, bisa ceramah kemana-mana, tapi kerjaannya menjelek-jelekkan agama lain. Itu namanya bias identitas. Apalagi udah urusan politik, masuk kepada politik identitas. Yang Nabi maksudkan tidak ada wujud Islamnya kecuali tinggal identitasnya saja. Orang ngaku Islam tapi kelakuannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat, bayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak, puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut, sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojong. Ini problematika kita semua. Itu yang pertama, jujur, integriti. Yang kedua, komitmen. Ini kan icara ya, icara. Kita kan lagi ngaji icara nih. Icara. Yang kedua, komitmen. Komitmen itu kalau bahasa kitanya begini, setia. Kalau bahasa kitanya setia ya, komitmen. Kayak Pak Ade ini setia. Setiap tikungan ada. Enggak, memang ya, orang yang cenderung berjambang, janggut, berkumis, itu style idola para janda ya. Maaf kalau ada, maaf. Buat para janda maaf, guyon aja, guyon. Cocok ya. Jadi komitmen dalam bahasa kitanya setia. Terutama begini, komitmen kita kepada negara, kesetiaan kita kepada negara, komitmen kita kepada tempat kita bekerja dengan perusahaan. Kan status kita ini al-ummal. Al-ummal itu apa? Orang yang telah membangun kontrak kerja, di mana kita dibayar karena bekerja. Maka berarti kita bukan orang yang 100% merdeka, bukan bebas menurut saya, tapi kita harus punya loyalitas. Loyalitas kita terhadap tempat kita bekerja. Kata al-ummal itu setengah merdeka, karena sudah ada perjanjian yang sedemikian rupa, dan dia nggak boleh tidak komit. Malah kan ada ancamannya, waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Walaupun hadis ini buat negara sebetulnya. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak komit terhadap pemerintah yang sah, tidak setia terhadap negara. Karena kalau kita bekerja tidak setia, tidak loyal dengan pekerjaan kita, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi tidak setia itu jelek. Makanya bapak-bapak ini harus setialah. Karena sakit, Pak. Wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Setuju nggak kira-kira? Tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Ingat wahai laki-laki, jangan pernah membuat wanita menangis.
karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Iya. Sayang ceweknya cuma 3 ya. Oh banyak. Karena begini Pak, yang namanya perempuan itu ingin dianggap spesial, Pak, ingin diabaikan. Benar kalau kata orang di media sosial itu, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Allahu Akbar. Jangan sampai habis manis sepah dibuang. Ya kan tadi saya khutbah Jumat jelas betul kan menyampaikan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi kalau pengen ngukur orang paling beriman, orang paling bertakwa, orang paling soleh, jangan lihat jubahnya. Walaupun sekali-kali Pak Ade itu pakai gamis, belum tentu soleh, belum tentu soleh. Benar. Kalau dia mirip foto tuh mirip betul sama Habib Ali Al-Jufri ya, Masya Allah, seperti ahli surga bener ya. Tapi kalau Habib Ali saya percaya, kalau Pak Adi kayaknya belum tentu. Saya nggak tahu. Karena orang bertakwa tidak diukur dari jubahnya, tidak diukur dari janggutnya tekan udel, bukan karena imamahnya udeng-udengnya jedut plafon. Bahkan mohon maaf ibu-ibu, mbak-mbak, takwanya wanita juga tidak diukur dari jilbabnya yang nyengser di tanah. Saking panjang kerudungnya nggak boleh sapu lidi lagi, nyapu halaman pakai kerudungnya aja misalnya. Nggak diukur dari situ. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, paling baik ketakwaannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan yang terpilih di antara itu semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Sebelum setia bela negara, sebelum setia pada perusahaan, belajar dulu setia dengan istri. Sepakat gak kira-kira? Kayaknya YouTube saya ini emak-emak banyak yang nonton kali ini. Saya setuju dengan perkataan di media sosial itu. Laki-laki, ingat ya laki-laki, semua laki-laki. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ini silahkan dibuktikan kalau nggak percaya. Baca orang kita, jangan macam-macam. Ini bisa dibuktikan. Itu namanya komitmen, itu namanya komitmen. Dan saya berharap begini, karena kita ini baru saja juga memperingati Dirgahayu, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ kita sadar akan komitmen bersama. Karena kita ini adalah teamwork. Kita adalah tim kerja. Kita nggak bisa bekerja sendirian. Sama dulu dengan kemerdekaan kita. Kemerdekaan Republik Indonesia ini kita raih dengan cara bahu-membahu, bekerja sama dan bersama-sama. Tapi sangat disayangkan ketika orang kemudian jadi lupa dengan itu semua. Ada lomba balap sepeda. Di paling depan mau sampai garis finish tinggal 2 orang yang berjibaku, 2 pembalap yang berjibaku. Yang satu pembalap nekling, nyenggol sepeda kompetitornya, akhirnya jatuh. Yang jatuh gagal finish, dia melenggang finish dan menjadi pemenang, mendapat hadiah. Dulu Indonesia merdeka dan menang dengan cara bekerja sama, bersama-sama, bahu-membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Tapi zaman sekarang orang ingin mencapai tujuan bahkan kemenangan dengan cara mengganggu orang lain, dengan cara mengkhianati teman sendiri. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa suntulono, ing madya mangun kersa,
tut wuri handayan, sing ngentut mburi sing arep diarani. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun kersa, tut wuri handayan. Sekarang meleset, kita sudah terlalu modern, kita sudah terlalu milenial, kita sudah hidup di akhir zaman. Ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan konco, tut wuri golek rai. Makanya Pak Hendra, ini buat Pak Hendra ini. Ini anak buah Pak Hendra yang cari-cari muka itu, Pak. Jangan dikasih pokoknya. Jangan dikasih. Itu nggak bagus itu. Jadi hilang pertemanan, menjegal teman seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi duri, menjadi bara dalam sekam. Duri dalam daging, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, bara dalam sekam. Makanya kita harus manage demi sebuah komitmen, maka manage hati kita agar jangan mendengki. Manusia itu jadi jahat karena mendengki. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Nabi bersabda, sudah menjangkiti kalian semua penyakit yang merusak umat-umat terdahulu sebelum kalian. Apa itu? Al-hasad wal baghdha, dengki dan kebencian. Hati-hati Bapak Ibu, dengki itu penyakit. Itu bahaya betul kalau orang sudah mendengki. Apalagi kayak ibu-ibu di komplek yang dengkinya nggak penting banget. Lihat tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga nambah motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Makanya bapak-bapak ini, laki-laki yang paling bahagia adalah yang memiliki istri yang bersyukur. Itu paling bahagia. Laki-laki yang paling sengsara itu punya bini yang dengki. Pulang kantor capek kerja, "Wah, tetangga beli mobil, papa kapan?" Panas suaminya. "Pak, tetangga ganti motor, papa kapan?" "Pak, tetangga ganti istri, papa kapan?" Ya boleh juga Pak Hendra ya. Kalau mau kita jaban itu. Kalau dia mau, paling sengsara. Karena begini, pada akhirnya kebahagiaan suami bukan karena punya mobil mewah. Betul kira-kira? Bukan karena motor sport, bukan karena sepeda tren yang lagi mahal, tapi kebahagiaan sejatinya seorang laki-laki adalah punya istri yang bersyukur, tidak iri dengan punya orang. Itu yang terpenting. Nah, penyakit yang kedua yang merusak komitmen kita ini wal baghdha, yakni kebencian. Hati-hati dengan membenci. Marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Bu, ibu-ibu suka ngambek nggak? Hobi malahannya. Ngambek boleh, benci jangan. Ngapa? Karena ngambek itu emosi, kesel itu emosi, marah itu emosi. Dia naik, kadang turun. Tetapi benci itu penyakit hati. Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Nggak tahu kita ini bakal selamat atau tidak. Dua, komitmen. Sekarang yang ketiga, accountability. Saya ternyata bisa bahasa Inggris juga ya. Akuntabilitas. Saya perlu terjemahkan secara sederhana ini. Tanggung jawablah ya. Bertanggung jawab dan bisa mempertanggungjawabkan. Karena begini, orang yang jujur, berintegritas belum tentu akuntabel. Betul nggak kira-kira? Belum tentu akuntabel, belum tentu bertanggung jawab, belum tentu bisa mempertanggungjawabkan. Pak Ade jujur, ditanya istrinya, istri manggil apa sih? Papa apa? Abi? Papa ya, Abi tak? Oh Abah. Pak, yang nelpon siapa? Cewek ya? Iya. Siapa? Ya calon pacar. Jujur itu Pak, tapi tidak bertanggung jawab namanya.
Itu menyakitkan itu namanya. Banyak orang jujur tapi tidak akuntabel gitu. Karyawan Astra banyak yang jujur tapi belum tentu kan akuntabel. Belum tentu dia bisa bekerja profesional, bisa mempertanggungjawabkan. Maka yang kita cari itu adalah yang akuntabel. Bahkan mohon maaf, perempuan zaman sekarang kadang-kadang integritas dilewatkan. Integritas lewat. Komitmen, nggak apa-apa, nggak komit juga. Nggak apa-apa, ada salingan, nggak apa-apa. Yang penting akuntabel. Yang dicari itu pria yang akuntabel, siap bertanggung jawab, mapan. Ya nggak kira-kira? Laki-laki ganteng-ganteng nggak bisa dimakan. Tapi kalau akuntabel, kerjanya profesional, iya, berpakaiannya rapi, duitnya banyak, amplopnya tebel, walaupun palanya peyang. Nggak kelihatan peyangnya, yang penting tanggung jawabnya, bro. Makanya benar ada orang buat catatan di media sosial, apa bedanya laki-laki dan perempuan? Bedanya laki-laki itu konsisten. Nah kalau perempuan itu tidak istiqomah, inkonsistensi. Perempuan kalau umurnya masih 17, 15, 17, 20, yang dilihat dari laki-laki itu yang tampan. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak remaja yang umurnya 17 sampai 20, yang dilihat dari laki-laki yang tampan. Masuk ke kamarnya koleksi foto artis yang tampan-tampan. Biasanya yang Korea lah, Lee Min Ho misalnya. Enggak mungkin punya anak remaja koleksi foto saya, enggak mungkin. Paling buat nakut-nakutin kuntilanak katanya. Itu wanita, tapi wanita berubah. Begitu dia umur 30, 25, 30, yang dicari bukan yang tampan, tapi yang dicari itu yang mapan. Enggak guna tampan kalau melarat, tapi kalau mapan dan bertanggung jawab, nah itu yang dicari. Apa perempuan berhenti sampai di situ? Perempuan berubah lagi. Begitu umur 40, yang dilihat dari pasangannya bukan mapan, tapi kalau bisa punya jabatan, minimal manajer lah di Astra Daihatsu Motor. Ya kan keren kan? Nggak ketang jadi ketua RT, keren loh. Ada ketua RT nggak di sini? Ada banyak kan? Iya. Ketua RT itu pejabat. Coba kalau ada acara di lingkungan, pembawa acara ngomong apa? Yang kami hormati Bapak Ketua RT. Kata bininya, beh laki gua itu. Ada prestisnya. Itulah perempuan. Umur 40, apa berhenti? Berubah lagi. Begitu umurnya sudah 50, yang diharapkan dari suaminya bukan lagi jabatan, tapi kesetiaan. Ya iyalah sudah menepus juga ya. Enggak guna, kata mak-mak, enggak guna tampan, enggak guna mapan, enggak penting jabatan, yang penting kesetiaan. Iya juga. Apa perempuan puas dengan suami yang setia? Tidak. Ternyata tidak. Begitu umur 60, yang diharapkan wanita dari suaminya bukan kesetiaan, tapi kesehatan. Lo ke kesehatan, Bu? Iya Ustaz, repot. Ngurus laki stroke bengek. Udah stroke bengek, rematik, asam urat, bocor kelep, prostat, mana cerewet lagi. Istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya rasanya? Makanya bapak-bapak jangan jahat-jahat sama bini ya. Jadi accountability. Jadi kita bisa bekerja profesional itu luar biasa. Kalau dalam bahasa agama itu apa? Sesuai dengan makomnya. Jangan sampai wujudihi ka'adamihi, adanya seperti tiada. Yang nomor 3 sekarang. Nomor 4 sekarang. Aicara. R ya. Respect. Wanita itu, kok wanita lagi ya? Paling suka dengan yang respect ya, yang peduli. Karena memang respect ini nilai plus manusia. Yang respect menghargai orang lain, kan begitu. Ini luar biasa, nilai lebih manusia. Yang menghargai orang lain, menghargai bawahan,
menghargai pimpinan, menghargai teman, soal respect plus lagi ya, care, peduli. Karena itulah sejatinya sebetulnya. Karena kita dihadapkan dengan modernisasi, karena kita terlalu berkompetisi, hilang respectnya, hilang care, kepeduliannya. Saya jadi ingat perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jaya. Saya ingin menghibau kepada umat Islam ini, berhentilah dulu bikin masjid itu. Kita ini kadang semau-mau bikin masjid, mana nggak pakai izin lagi. Nih saya kasih tahu nih, Indonesia adalah negara yang paling bebas bikin masjid. Di Arab Saudi masjidnya dikit. Arab Saudi kan pusatnya Islam. Coba jalan-jalan ke Mekah, jalan-jalan ke Madinah, jalan-jalan ke Riyadh, umroh, haji dan lain sebagainya ya. Coba dilihat di sana. Jarang kita ketemu masjid, paling dekat 1 kilo baru ketemu masjid. Tapi di Indonesia ini di mana-mana orang bikin masjid. Kadang-kadang 100 meter masjid, 300 meter masjid. Enggak izin lagi bikin masjidnya. Kalau di Arab bikin masjid itu harus izin dengan pemerintah. Nah kalau kita ini semau-maunya bikin masjid, begitu pemerintah, semua yang bikin masjid harus izin. Pemerintah anti-Islam, nuduhnya itu anti-Islam. Kok bisa anti-Islam? Kalau pengen tahu negara yang masjidnya paling banyak sedunia internasional itu Indonesia. Itu Indonesia. Bahkan Lombok itu kota 1000 masjid, saking banyaknya masjid, tapi kosong. Itu masalahnya kosong. Subuh-subuh nyamuk, kadang-kadang masjid-masjid kita tuh apalagi di kampung ya, imamnya nggak datang. Ustadz adek mana? Nggak tahu. Ketiduran kali misalnya kan, nggak datang. Akhirnya dorong-dorongan yang jadi imam. Yang tua-tua disuruh jadi imam namanya Mbah Selamat. Kata Mbah Selamat, aku apal kunut. Udah Mbah, nggak usah kunutan. Kalau nggak apal, yang penting subuhan. Oke, kata Mbah Selamat. Bacaan rakaat pertama Al-Fatihah lancar, Kulhu lancar. Begitu rakaat kedua habis Fatihah Mbah Selamat diem aja. Nggak baca surat, nggak ruku juga. Makmum di belakang kan ngode. Mbah Selamat masih diem. Aham. Tambah ram yang Mbah Selamat malah noleh ke belakang. Kata Mbah Selamat, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah. Ini imamnya geblek, makmumnya geblek. Ya jangan salahin Mbah Selamat, orang ustadznya nggak nongol ke masjid soalnya, nggak nongol ke musola. Kita semau-mau bikin masjid. Terus begini nih, kemarin ribut tentang toa. Kalau mau tahu, di semua negara Arab, toa eksternal masjid, pengarah suara, hanya boleh digunakan buat azan saja. Hanya buat azan. Buat salawatan tidak boleh, buat pengajian juga nggak boleh. Malaysia, coba ke Malaysia lah melipir, terutama karyawan-karyawan yang berprestasi lah, berangkatin umroh gitu kan. Ya, amin ya. Yang disiplin, masuk kerjanya on time terus ya. Selama setahun nggak pernah telat masuk kerja. Hadiahnya umroh plus ke Turki misalnya. Biar tahu ternyata cuman di Indonesia yang kita bebas. Nah besok saya mau ke Malang. Di Malang itu jam-jam segini nih, jam 2 siang, banyak orang tadarusan di masjid-masjid pakai toa. Betul-betul terasa kultur santrinya. Hanya di Indonesia yang bebas. Ketika Menteri Agama hanya minta turun saja, volume toa jangan lebih dari 100 desibel. Oh repot pemerintah anti-Islam. Loh kita ini negara paling bebas loh. Jajal ke Mesir, nggak ada pengajian akbar, nggak ada. Jajal ke Arab Saudi, mana ada pengajian akbar pakai taruh-taruh. Pakai taruh ya. Di luar sampai kehujanan, nggak ada. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Balik lagi, berhentilah dulu umat Islam berlomba-lomba bikin masjid. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kata Nabi
Sehingganya umatku berlomba-lomba mempermewah masjid. Boleh bangun masjid kalau memang penting, tapi ingat, ada tetangga masjid yang nggak kebeli beras, ya Pak ya. Ada tetangga masjid yang nggak bisa bayar daftar ulang sekolah, ada loh. Ada tetangga masjid yang nggak bisa bayar kuliah. Ada tetangga masjid yang nggak bisa bayar sahriyah bulanan di pondok pesantren. Saya ini ditegur orang ustadz, dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, bukan pas megang mikrofon. Iya betul, dakwah itu kalau megang mikrofon begini mah enak Pak, udah ketahuan ada sangunya. Iya gak kira-kira? Apa iya saya datang dari jauh-jauh dari Bandar Lampung gak disangoni? Kebangetan Daihatsu ini, kebangetan. Lagunya bikin mobil, ngundang penceramah nggak diongkosin. Apa kata dunia kan? Iya ini dakwah yang begini, dakwah biasa. Dakwah bukan di mimbar. Coba, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Turki Utsmani, sampai Indonesia zaman penjajahan Belanda, Jepang, mana ada orang khutbah Jumat diamplopin, disangoni? Nggak ada. Tiba-tiba masuk zaman reformasi ke sini, jangan sekali-kali nggak disangoni, ngambek dia. Artinya kalau yang di mimbar Jumat itu dakwah, ya sekedar rukun itu sebetulnya. Kalau begini dakwah, sejatinya dakwah bukan pas megang mikrofon, bukan pada saat kita di panggung-panggung ceramah, di mimbar-mimbar khutbah, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Kepedulian kita dengan sesama, dakwah bil hal, dakwah bil mal, kita peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok gak kira-kira? Kita gak boleh dong kehilangan kepedulian. Agama jangan seperti di atas menara Gading. Agama bukan buat kesombongan, bahkan mohon maaf, agama bukan buat feodalis. Ada orang yang merasa di pucuk kemuliaan agama, entah apa namanya. Mungkin dia tokoh agama, lalu dia menjadi feodal. Lalu semua orang harus menurut kata dia. Semua orang dianggap rendah, di bawah dia. Apa bedanya dia dengan Belanda? Apa bedanya dia dengan Jepang? Agama tidak mengajarkan feodalis. Kita duduk sama rendah, berdiri pun sama tinggi. Makanya saya senang kalau Daihatsu ingin ngundang Gus Baha, karena beliau mengajarkan kita kesederhanaan. Cuman beliaunya itu nggak bisa datang ke sini. Itu masalahnya. Pak Hasan nggak bisa beliau itu. Karena beliau itu memang betul-betul bukan sekedar ulama ya Pak. Ulamanya level sudah internasional. Akhlak beliau itu, saya nggak berani memponis ya. Akhlak beliau itu menyerupai akhlaknya waliullah. Memang nggak bisa ditarif-tarif seperti yang lain, nggak bisa. Beliau betul-betul murni mendakwahkan agama. Bahkan kita pernah Pak dari Mabes Polri itu rombongan ke sana, karena diundang ke Jakarta nggak mau, ya datang ke sana. Kita kemarin muktamar di Lampung, beliau diundang ke Lampung nggak mau, bukan karena sombong, beliau sedang menata hatinya, menjaga niatnya agar tidak salah, ingin mengingatkan kepada kita semua tentang arti dakwah yang sesungguhnya. Mulai Pak Hendra mikir, waduh, kalau gitu Ustaz Parman gak usah diongkosin ya. Jangan pula ya Pak. Allahu Akbar. Balik lagi, dakwah kita yang sesungguhnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Respect, menghargai, sekaligus juga care. Kita semua peduli dengan sesama. Dan begini, mengapa manusia hilang peduli? Karena terlalu kompetitif dengan dunia. Kita ini begini saja sih, ya apalagi karyawan ya Pak. Yang namanya karyawan itu kan udah ketahuan gaji bulanan ya, betul nggak kira-kira? Udah ketahuan. Kalau pengen kaya ya jangan jadi karyawan. Bahkan mohon maaf buat pejabat-pejabat itu, benar kalau kata Pak Ganjar, kalau pengen kaya jangan jadi pejabat, jadi pengusaha saja. Bukannya kaya, kalau jadi pengusaha bangkrut malahan, tambah melarat umpama ini. Karena ngapa? Sudah ketahuan gajinya sekian, sudah ketahuan tunjangannya sekian. Hidup yang paling melelahkan di dunia ini adalah hidup yang berlomba-lomba akan dunia.
Capek kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Enggak ada selesainya berlomba-lomba akan dunia, enggak ada habisnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian semua dijejalkan ke dalam kubur. Enggak ada habis. Paling enak hidup itu ya bersyukur saja. Syukuri yang punya kita. Tak perlu risau dengan yang punya orang lain. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perbendaharaan, banyak perhiasan. Ini kata Nabi loh. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Di Karawang ada nggak sih emak-emak kayak gitu? Begitu masuk taruh digoyang-goyang, twing twing twing. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Wow, ecak berkipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Nah ini saya pernah ngisi ibu-ibu sosialita. Orang sugih semua. Ikatan Istri Pimpinan titik-titik. Belakangnya nggak usah disebut. Nanti mereka nggak ngundang saya lagi, nggak enak. Karena beda, kalau diundang mereka itu beda aja isinya pokoknya ya. Beda aja. Pengajiannya nggak di rumah, nggak di masjid, pengajiannya di hotel. Hotel Novotel. Begitu saya masuk ballroomnya itu, ibu-ibunya berdiri. Namanya ibu-ibu berkelas. Selamat datang Bapak Ustaz. Begitu saya lihat kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok bulat. Ada yang kayak somai. Ada yang liontinnya segede pentolan bakso setan itu. Segede pala bayi. Apa itu orang kaya? Bukan. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Maka rasakanlah sensasinya kaya dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata betapa banyak orang yang kaya materi tapi hatinya tidak kaya. Sampai jam berapa kita ini? Oh jam 3 ya, jam 3. Tapi saya minum dulu lah. Yang ke ujung E ya, icare, yang E nya excellent innovation. Benar bahasa Inggrisnya ya. Excellent innovation. Apa tuh? Inovasi yang sempurna ya. Saya ditanya santri saya, Pak Yai, excellent itu artinya apa? Apa excellent? Oh excellent ternyata ya. Subhanallah. Kalau dalam bahasa agamanya begitu, tidak berhenti berkarya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi tidak perlu penghargaan langsung ketika kita berkarya. Tidak perlu penilaian langsung ketika kita bekerja. Bekerjalah yang terbaik. Karena mengapa? Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Baik, yang berikutnya masih ada waktu kan? Pada kesempatan kali ini saya kembali kepada hijrah tadi. Ada beberapa hal yang saya ingin ingatkan. Walaupun gak lama-lama lagi lah, takut andanya tulang ekornya sakit ya. Kelamaan dulu itu. Tulang ekor ini yang jadi masalah itu. Di awal tadi saya sudah sampaikan, hijrah itu kaizen. Proses memperbaiki tidak pernah berhenti. Continue terus menerus. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali kematian. Itulah hijrah. Banyak orang yang tertipu. Dia hijrah tapi berhenti. Mana hijrah yang salah? Hijrah yang salah itu satu. Ketika hijrah dengan alasan hijrah dia takabur.
sombong. Dulu mah kita tahulah orangnya kayak apa. Sekarang hijrah, penampilan berubah. Sama teman gak akrab lagi, sama tetangga gak saling tegur, bahkan mohon maaf sama saudara sudah tidak sehangat dulu. Kalau kita hijrah, lalu semua orang di mata kita tampak salah semua, ada yang salah dengan hijrahnya kita. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena cuman Allah yang paling tahu siapa orang yang benar-benar bertakwa. Makanya begini, orang itu masuk neraka hanya gara-gara takabur, padahal dia beramal solih. Makanya benar kalau dalam kitab Nasuih disebutkan at-takabburu minal agniya'i qabih. Orang kaya sombong itu jelek. Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong tambah banyak. Walakinnahu minal fuqara'i akbah. Tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Orang ganteng sombong jelek. Orang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana orangnya kira-kira? Nggak ada di sini. Ingat, takabur. Karena iblis masuk neraka bukan karena nggak beriman, lebih beriman iblis daripada kita. Karena iblis ngelihat langsung Allah, ketemu langsung dengan Allah. Iblis masuk neraka hanya gara-gara takabur, sombong. Makanya kalau orang hijrah lantas sombong, ada yang salah dengan hijrahnya. Yang kedua, hijrah lalu merasa paling benar sendiri, yang lain salah semua. Ya, ada yang salah ini. Padahal mohon maaf, kadang-kadang hijrahnya baru seminggu udah salah semua orang se-Indonesia Raya tercinta itu. Ketika kita tanya, lu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google, ustadznya ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan yang sedemikian rupa. Kadang-kadang begini, betul kata orang, sedikit tahu itu bahaya. Sedikit tahu, merasa paling tahu itu bahaya. Sedikit tahu nyetir, ngebut numbur. Sedikit tahu listrik, ngotak-ngatik, kesetrum. Sedikit tahu agama, itu sangat bahaya. Baru tahu kulitnya, tapi sudah berani mengambil kesimpulan. Makanya saya kadang-kadang sering baca-baca di media sosial, orang nge-share itu. Ada yang masuk akal itu. Ada cerita Mukidi. Ada Mukidi nggak di sini? Mukidi. Yang simpel-simpel aja ya ceritanya, biar enak nyambungnya maksud saya. Karena karyawan kan udah capek kerjanya ya. Mukidi orang kampung merantau ke kota. Seumur-umur di kampung, rumah gedek geribik kecil-kecil. Begitu diajak ke kota, di kota rumah gede-gede banget. Heran Mukidi. Begitu lewat kantor bank ada tulisannya open. Begitu Mukidi baca di kaca ada tulisan open, kaget dia. Open gede tenan. Nek opene sakmene koyo apa bolune. Kebayanglah open bininya di kampung yang bisa dijinjing kemana-mana ya. Lagi melototin tulisan open, ada turis bule yang dari luar negeri kulit putih mau masuk bank. Sama Mukidi dipanggil, "Mas, ojo melebu, iku open." Bulenya noleh ngomong apa loh orang itu. Masuk aja si bule, sama Mukidi ditungguin. Pengen tahu keluarnya jadi apa ini orang. Setengah jam kemudian keluar, tapi bukan bule yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu keluar kata Mukidi, "Welah dalah mas, wis tak kandani mau gosong awakmu." Oi Mukidi, sedikit tahu tapi sok tahu. Makanya ada pesan dari kakek saya, apa kata kakek saya? Man, kalau kamu ingin ngolah agama,
Pesannya cuma satu. Jangan merasa paling benar. Maksudnya apa, Kas? Orang pemerintah manggil kakek itu Akas. Maksudnya apa, Kas? Ya kamu pelajarin sendiri, nanti kamu ngerti. Setelah saya pikir-pikir masuk akal. Orang kalau sudah merasa paling benar, dia gampang menyalahkan orang. Orang kalau sudah merasa paling baik, dia akan menjelek-jelekkan orang. Itu otomatis. Itu penyakit soalnya. Paling beriman, dia akan mengkafir-kafirkan orang. Orang kalau sudah merasa paling sunnah, dia akan membid'ah-bid'ahkan orang. Ini hati-hati, Pak. Kadang-kadang mohon maaf, betul ya. Mondok mah enggak, ngaji kitab kuning mah enggak pernah. Diajak ngaji kitab kuning, Arabnya gundul semua. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Tapi berani memponis, merasa paling benar, dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong enggak ada dalilnya. Kalau saya sih begini saja. Perbedaan pendapat itu wajar. Maka kita jangan saling menyalahkan. Setuju gak kira-kira? Saya ambil contoh sederhana saja lah. Orang sholat aja, ada yang sedekapnya begini, ada yang begini, ada yang sedekapnya di bawah dada, di atas pusar begini. Benar semuanya, ada hadisnya semua kok. Ada yang sedekapnya begini, di bawah pusar begini. Wad'ul kaffi 'alal kaffi. Telapak ketemu telapak. Ini Imam Hanafi, Imam Hambali loh. Ya asal jangan kebawahan. Kalau kebawahan bahaya nantinya. Takut salah naruhnya. Ya kan begitu. Ada yang angkat takbirnya begini. Ini Imam Syafi'i ini sahih semua ini loh. Bukhari Muslim. Jarinya direnggangkan. Sikunya diangkat. Ada yang rapat di samping begini nih. Di samping begini, tapi jangan begini ya. Jangan begini. Jangan. Ini saya ingin kasih tahu. Mohon maaf, yang kayak gitu, satu nggak ada dalilnya, dua nggak ada fatwanya. Mau dipraktekin lagi? Ini ilmu. Ini apa? Kakinya begitu. Jadi hati-hati. Itu nggak ada fatwanya. Dari semua mazhab nggak ada. Kalau mau di dada ya di dada aja begini. Nah gini. Atau bawa dada di atas pusar. Gini. Atau di bawah pusar sekalian. Atau nggak sedekap sama sekali, nggak apa-apa. Ngangkat juga begini. Ngangkat itu satu, bahu, rapat jari. Mazhab Hambali. Dua, kuping. Ini jelas hadis Sahih Bukhari Muslim semua. Jari lenggak. Sikunya, ini siku ya. Sikunya diangkat. Kelek dibuka. Buat laki-laki. Kalau perempuan tidak, perempuan rapat ke badan begini. Ada ibu-ibu yang nanya, Ustaz, laki-laki begini, perempuan begini, mengapa laki-laki kelek dibuka, perempuan kelek ditutup? Ya mungkin karena kelek perempuan lebih bau kali ya. Guyon, jangan marah sama saya, jangan marah. Biar gak ngantuk. Itu kan semua ada dalilnya, Pak. Saya ambil contoh lagi, ngangkat jari. Kita sholat. Imam Hanafi, la ilaha illallah. Ini kalau ini bid'ah, emang kita berani membid'ahkan Imam Hanafi? Itu ulama tabi'in loh. Jangan sampai kita mencela ulama gara-gara beda pendapat. Gini. Kemudian Imam Maliki digoyang-goyang. Digoyang-goyangnya atas bawah. Walaupun ada yang kayak kiri kanan, ada yang muter-muter, wong, macam-macam. Begitu. Itu Imam Malik loh. Yang ketiga Imam Syafi'i, illallah diangkat. Ini rata-rata di Indonesia ini mazhab Syafi'i. Mau dia Jawa Timur, Tengah, Barat, Banten sampai Sumatera, ya mazhab Syafi'i, illallah diangkat. Nah yang keempat mazhab Hambali, dari at-tahiyat udah diangkat. Kita boleh mengamalkan manapun, walaupun memang kalau di Karawang kota beda pendapat orang maklum. Tapi kalau sudah masuk ke kampung, yang aneh di kampung jangan. Ada teman saya habis merantau dari Jakarta, pulang kampung, sholat digoyang-goyang. Sama anaknya ditangkap. Dilepas. Goyang lagi, tangkap lagi, dilepas lagi. Goyang, tangkap lagi. Selesai sholat, digebuknya anaknya. Kata saya, yang salah bukan anakmu, cuman tangan itu loh. Orang di sini nggak biasa lihat. Untung nggak ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung, apa sangkaan orang lagi? Goyangnya begitu. Biarkan, itu khilafiyah. Termasuk begini,
Saya cuman merekomendasi jangan ikut-ikutan kelompok Wahabi Salafi takfiri. Di Arab Saudi sendiri sudah dilarang. Imam Masjidil Haram, imam Masjidil Haram diponis 10 tahun penjara. Karena dia mengajarkan paham Wahabi di mimbar khutbah. Itu kalau di Indonesia itu judulnya kriminalisasi ulama itu. Kerajaan Saudi Arabia. Dan semua ada ribuan ustadz, ribuan imam, ribuan khotib di Arab Saudi dipecat, nggak boleh ngajar lagi. Karena gara-gara mengajarkan paham Wahabi Salafi takfir. Ciri mereka apa? Suka mengkafir-kafirkan orang, suka membid'ah-bid'ahkan orang, suka mentogut-togutkan orang. Arab Saudi loh. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Kadang-kadang begini, madhab Wahabi itu nggak bermadhab. Ya, Imam Hanafi enggak, Imam Malik tidak, Imam Syafi'i tidak, Imam Hambali tidak. Coba orang Wahabi kalau doa nggak mau ngangkat tangan, ya apa ya? Coba madhab yang mana dia ikuti? 4 madhab doa itu ngangkat tangan. Sedangkan kalau mereka berdoa enggak ngangkat tangan. Nah ini yang jadi masalah. Madhab yang mana diikutinya? Hanya gara-gara kalau belajar agama langsung Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Salah memahami hadis Nabi. Hati-hati dengan itu semua. Termasuk yang terakhir sekarang ingin saya bahas. Mohon maaf betul, materi terakhir ini dikit serem dikit ya. Jangan kemudian hijrah membuat kita menjadi merasa paling beriman, membuat kita menjadi suka mengkafirkan orang lain atas nama hijrah, bahkan melawan pemerintah yang sah. Kita ini di Karawang, Jawa Barat ini banyak NII. NII itu tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang yang sudah baiat di NII, yang belum baiat dikafirkannya semua. Di Jawa Barat ini banyak loh yang mengkafirkan itu. Ada nggak di sini kira-kira ya? NII itu banyak. HTI, karena organisasinya sudah dilarang kan? HTI itu, saya ngobrol langsung dengan orang HTI itu. Kata saya, menurut Anda demokrasi ini apa? Haram. NKRI negara kafir, karena ini sistem. Bayangkan kalau mereka banyak, udah pas pemerintah itu membubarkan. Seandainya dia banyak, apa jadinya? Belum lagi yang jelas-jelasnya JI, Jamaah Islamiyah. Kemarin ada yang ikrar setia di Lampung sampai 177 orang. Bahkan Anda kaget, baru saja viral Abu Bakar Ba'asyir mengakui Pancasila. Habis itu ikut upacara bendera, walaupun tidak hormat. Tidak nyanyi lagu Indonesia Raya juga. Tapi tanggal 20 Agustus di pengajian tertutup dia mengatakan apa? Semua alumni Ngeruki harus berjihad, walaupun mati semua, untuk mengganti negara Indonesia yang negara tauhid, negara kafir ini. Na'udzubillah. Hati-hati, orang berhijrah jadi salah. Berhijrah malah melawan pemerintah yang sah. Mereka pernah memprotes saya, Ustaz, jangan tuduh kami radikalis, jangan tuduh kami teroris. Iya, kata saya tidak akan menyebut antum semua radikalis, saya tidak akan menyebut antum semua teroris, kan itu sebutan dari barat. Tapi saya akan menyebut antum semua khawarij. Apa itu khawarij? Semua kelompok, semua aliran, semua paham yang memberontak kepada pemerintah yang sah, keluar dari pemerintah yang sah, melawan pemerintah yang sah, itulah khawarij. Baik, saya bacakan 2 hadis saja di sini. 2 hadis sebelum kita closingnya. Hadisnya begini. Oh, ada tanya jawab ya? Sedikit jadi nanti. Saya bacakan 2 hadis. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Ini fi'il mudhari' loh, bukan dulu, pasca Nabi ini. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Imam Ali itu hafal Quran 30 juz.
Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salatnya mereka. Makanya anak-anak muda saya pesankan, jangan ketipu. Oh, mereka itu rajin salat Pak Ustadz, rajin ke masjid. Nabi sudah sampaikan, salat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Jangan ketipu. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahduru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah ketipu, kata Nabi. Sesoleh apapun mereka, sebaik apapun amaliyah mereka, walaupun mereka teriak bela Islam, walaupun mereka teriak menegakkan hukum Islam, itu kan Khawarij begitu. La hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Pancasila tauhid. Itu kata mereka. Jangan-jangan Aiker itu tauhid ya. Jangan-jangan. Ada nggak yang mengatakan Aiker tauhid? Suruh ngaji lagi, suruh ngaji lagi. Masa urusan kayak gini ditauhid-tauhidin? Ini umpama seandainya ada ya, Pancasila tauhid. Itu teriakan Khawarij. Kalau ada orang mengatakan, itu Aiker bukan Al-Quran. Itu ciri Khawarij itu. Ciri Khawarij, la hukma illa lillah tadi itu. Hati-hati dengan argumentasi seperti itu semua. Maka jangan pernah tertipu, kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, perangi mereka semua. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Nabi sebutkan sampai 3 kali. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Nabi bersabda kemudian, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah berkhutbah bersabda sekasar ini. Makanya kalau di kampung saya halusin terjemahannya, kiri-kiri neraka, segawan neraka. Laman bahasa Sunda nu alus apa? Anjing apa ya? Apa ada? Sama aja anjing sih ya. Allahu Akbar. Aduh, anjing neraka. Siapa itu? Khawarij. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai Khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian perang melawan, gugur melawan teroris. Jadi bukan teroris yang mati syahid, terorisnya mati sangit. Yang mati syahid adalah yang gugur melawan terorisme. Artinya begini buat teman-teman sekalian, hijrah jangan salah. Kalau hijrah membuat kita merasa paling benar, itu masalah. Kalau dengan hijrah membuat kita jadi mengkafir-kafirkan negara ini, memberontak kepada pemerintah yang sah, itulah yang disebut dengan Khawarij. Sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan.